Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Asura God of War. Selamat menyaksikan. Bab 376 Penggabungan Orb Binatang Suci. Yan Huang Senior. Ketika cangkang kura-kura raksasa muncul, paksaan yang menekan Xing Jue dan yang lainnya menghilang, dan seorang lelaki tua muncul di udara. Jubah abu-abu, rambut abu-abu, wajah kuyu. Tetapi Xing Jue masih bisa mengatakan itu adalah penyu iblis Yan Huang. Melihat kura-kura iblis Yan Huang pada saat ini, Xing Jue tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Karena Xing Jue menemukan bahwa tidak hanya penampilan kura-kura iblis Yan Huang telah sangat berubah pada saat ini, tetapi bahkan baju besi abu-abu yang dikenakan sebelumnya hilang, dan nafasnya juga lemah sedikit. Bisa dibayangkan bahwa pertempuran sebelumnya antara kura-kura iblis Yan Huang dan Phoenix hantu Tong Xuan tidak mudah. Kakak Xing Jue, siapa dia? Pada saat yang sama, Li Xiaohan dan Patriark Klan Hulong juga datang ke sisi Xing Jue, dan melihat penyu iblis Yan Huang yang muncul di langit saat ini, Li Xiaohan menunjukkan ekspresi terkejut, karena dia bisa merasakan kekuatan penindas mutlak dari aura Yan Huang Demon Turtle. Meskipun ruang saat ini telah ditutupi oleh cangkang kura-kura raksasa, cangkang kura-kura dapat memancarkan cahaya aneh, sehingga semua yang ada di ruang ini masih terlihat jelas, dan dengan kecepatan penyu iblis Yan Huang, ketika Anda melihat kura-kura setelah Jue dan yang lainnya datang ke Xing Jue dan yang lainnya dalam sekejap. Xing Jue, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Ketika kura-kura iblis Yan Huang turun dan melihat penghalang yang telah dilepaskan di bawah, kura-kura iblis Yan Huang menunjukkan senyum kagum ke arah Xing Jue. Yan Huang Senior, kamu. Namun, Xing Jue lebih khawatir tentang mengapa kura-kura iblis Yan Huang berubah menjadi penampilan seperti itu pada saat ini. Hei, siapa gadis kecil ini? Tapi kura-kura iblis Yan Huang sepertinya sengaja menghindari pertanyaan Xing Jue, dan kemudian buru-buru mengalihkan perhatiannya ke Li Xiaohan yang berada di samping Xing Jue, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu. Yan Huang Senior, ini pacarku Li Xiaohan. Xiaohan, ini senior Yan Huang. Melihat ini, Xing Jue buru-buru memperkenalkan mereka berdua. Oh, kamu punya pacar yang cantik, kamu benar-benar beruntung. Tapi kamu benar-benar tidak pantas mendapatkannya, hahaha. Setelah mendengar perkenalan Xing Jue, Yan Huang Demon Gui pertama kali melihat mereka berdua, kemudian tertawa main-main. Aku. Setelah mendengar kata-kata Yan Huang Demon Turtle, Xing Jue terkejut sesaat, dan kemudian dia melihat tangannya yang berbulu sebelum tiba-tiba menyadari bahwa saat ini dia adalah setengah orc yang selalu terlihat seperti manusia, binatang, dan binatang. Setelah menemukan kecelakaan ini, Xing Jue mengalihkan pandangannya yang memalukan ke Li Xiaohan, tetapi yang dia dapatkan sebagai balasannya adalah senyum manis Li Xiaohan. She. Ong. Melihat ini, Yan Huang Demon Turtle juga tersenyum tipis, lalu memberikan minuman ringan. Tubuh Xing Jue kembali ke penampilan mudanya yang tampan setelah kilatan cahaya. Orang tua dari klan penjaga naga, ikuti aku untuk melihat naga iblis langit. Setelah membatalkan kutukan pada Xing Jue, penyu iblis Yan Huang mengedipkan mata di kepala klan penjaga naga, dan melompat ke kedalaman pesona yang telah dilepas. Hehe. Melihat ini, Patriark klan penjaga naga tersenyum malu, lalu melompat ke kedalaman penghalang mengikuti di belakang Yan Huang Demon Turtle. Hanya Xing Jue dan Li Xiaohan, pasangan yang telah lama hilang, yang tersisa. Kakak Xing Jue, kupikir kamu tidak bisa berubah kembali. Tepat setelah keduanya pergi, Li Xiaohan juga tersenyum, dan kemudian tubuhnya yang halus jatuh ke pelukan Xing Jue lagi, dan menggunakan itu suara manis itu berkata dengan lembut. Aku berkata Xiaohan, bagaimana kamu mengenaliku dengan penampilanku barusan? Xing Jue bertanya sedikit bingung sambil memegang si cantik kecil di pelukannya. Kakak Xing Jue, apakah kamu lupa karakteristik bahwa jiwa kita saling menarik?
Li Xiaohan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya sambil tersenyum. Yah, tentu saja aku ingat. Xing Jue mengangguk sebagai jawaban. Perasaan ini selalu menarik kami, membuat hati kami terhubung erat, dan ketika saya memasuki level ini, perasaan ini menjadi semakin jelas, bahkan jika saya berada di lembah bulan ajaib di ujung dunia yang menjulang tinggi, dan saudara Xing Jue jauh, tapi aku selalu bisa merasakan posisi Xing Jue dengan jelas, saudara Xing Jue yang unik. Li Xiaohan menyipitkan matanya dan tersenyum manis saat memberitahu Xing Jue. Dan setelah mendengar kata-kata Li Xiaohan, Xing Jue akhirnya tahu bagaimana Li Xiaohan menemukannya dan bagaimana dia mengidentifikasinya, dan setelah Xing Jue secara singkat memberitahu Li Xiaohan tentang Xiaolong, keduanya berhenti berbicara terlalu banyak mengobrol, tetapi melompat ke kedalaman pesona di bawah. Bersama. Meskipun saya benar-benar ingin tahu apa yang telah dialami Li Xiaohan, bagaimanapun juga, menyelamatkan Xiaolong adalah prioritas utama saat ini. Setelah melewati pesona, ada lorong yang dalam dan luas, dan ada lapisan gerbang di lorong itu, tetapi semua gerbang telah dihancurkan saat ini, jadi jangan dipikirkan, itu pasti perbuatan Yan Huang de Monturtle dan kepala klan penjaga naga. Xiaolong! Setelah melewati puluhan gerbang, Xing Jue dan Li Xiaohan akhirnya tiba di aula luas yang penuh dengan suasana aneh naga kecil itu. Pada saat ini, tubuh Xiaolong Hong Hong ditutupi dengan bekas luka, dan wajahnya sangat kuyu. Penyu iblis Yan Huang dan kepala klan Hulong sedang duduk di sampingnya, merawatnya dan memberitahukan identitas mereka. Xing Jue, kenapa kamu tidak? Xiaohan, apakah kamu masih hidup? Ini Xiaohan, Xiaohan. Anda harus tahu bahwa di hati Xiaolong, selain Xing Jue, Li Xiaohan mungkin adalah orang yang paling penting, meskipun Li Xiaohan selalu menegur senior Yu Fenggi ini, hubungan keduanya sangat baik. Tuan Shenlong, waktu hampir habis sekarang, ayo cepat dan sembuhkan luka kita. Tetapi ketika Xing Jue, Li Xiaohan, dan Xiaolong baru saja mengobrol, Patriark klan penjaga naga di belakangnya berkata dengan cemas. Tuan Liantian, situasinya sangat mendesak sekarang, Anda harus menyembuhkan luka Anda terlebih dahulu, dan kemudian menyempurnakan manik binatang suci ini sesegera mungkin. Pada saat ini, penyu iblis Yan Huang juga berkata sambil tersenyum, dan saat ini itu masih memegang kura-kura ungu-ungu di tangannya. Bola ini berukuran hampir sama dengan manik naga sebelumnya dari klan penjaga naga, tetapi warnanya ungu, dan ada benda serupa mengalir perlahan di dalamnya, dan ada juga aura yang tak terduga terungkap, dan jelas ini adalah yang suci manik binatang yang pernah dikatakan Xiaolong. Yah, Xiaolong, kita harus cepat dan mengobati lukamu sekarang. Adapun Xiaohan, kita akan membicarakannya di masa depan. Melihat ini, Xing Jue juga berkata sambil tersenyum. Meskipun dia juga ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Li Xiaohan, tapi sekarang sebenarnya, saya tidak punya banyak waktu untuk membicarakan hal-hal ini. Setelah itu, Patriark klan penjaga naga mulai menyembuhkan luka Xiaolong dengan cara khusus, dan di bawah perawatannya, luka Xiaolong juga pulih dengan sangat cepat. Anda harus tahu bahwa cedera Xiaolong saat ini disebabkan oleh kaisar perang. Cedera semacam ini berasal dari jiwa. Sangat sulit untuk mengobati bahkan pil harta surgawi, tetapi efek pengobatan dari Patriark klan penjaga naga memang sangat efektif. Menurut Patriark klan penjaga naga, metode perawatan ini hanya efektif untuk anggota klan, tetapi efek pada Xiaolong lebih jelas saat ini, yang menunjukkan bahwa klan penjaga naga memang memiliki kekuatan untuk melindungi Xiaolong. Hanya saja, seperti yang dikatakan penyu iblis Yan Huang, para penjaga naga telah lupa bahwa kekuatan yang mereka miliki digunakan untuk melindungi naga kecil itu, dan mereka terus mewariskan kekuatan ini sebagai warisan ras mereka sendiri. Sementara kepala klan penjaga naga merawat luka Xiaolong, Xing Jue juga memanggil Xiao Chong dari gelang penyimpanan, dan kemudian penyu iblis Yan Huang mulai memadukan manik-manik binatang suci dan manik-manik naga.
penggabungan semacam ini cukup luar biasa, tetapi manik-manik binatang suci dan manik-manik naga mengandung kekuatan yang sangat menakutkan dari yang kuat, jadi bahkan jika orang kuat seperti Yan Huang Demon Turtle menggabungkan kedua manik-manik itu, dia harus berhati-hati, karena tidak ada ruang untuk kesalahan. Kesalahan kecil tidak hanya akan menyebabkan hancurnya dua tasbih suci, tetapi juga pukulan fatal bagi beberapa orang yang hadir, membunuh mereka semua. Agar tidak mengganggu mereka berdua, Xing Jue, Li Xiaohan, dan Xiao Chong hanya diam-diam menonton patriark klan penjaga naga dan penyu iblis Yan Huang dari pinggir lapangan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan bahkan tidak berani berfluktuasi. Bernapas terlalu banyak. Dan setelah 1 jam berlalu, luka Xiaolong telah sepenuhnya disembuhkan oleh patriark klan penjaga naga, dan manik binatang suci dan manik naga juga menyatu menjadi manik ilahi ungu dan hijau di tangan penyu iblis Yan Huang, dan ini energi di dalamnya dapat digambarkan sebagai sangat kuat. Apakah ini orb binatang suci yang asli? Melihat orb binatang suci yang menyatu yang dipegang di tangan kura-kura iblis Yan Huang, Xiaolong menunjukkan ekspresi kerinduan, seperti anak kecil yang bertemu dengan favoritnya. Terlihat bahwa manik-manik binatang suci memiliki daya tarik yang fatal untuk itu. Tuan Liantian, Anda pasti sangat jelas tentang metode pemurnian manik-manik binatang suci, kan? Kura-kura iblis Yan Huang bertanya sambil tersenyum setelah menyerahkan manik-manik binatang suci di tangannya ke Xiaolong. Yah, metode ini telah beredar di benak saya selama ribuan tahun. Meskipun saya tidak pernah menggunakannya, tetapi saya telah menghafalnya begitu lama. Jika saya benar-benar menggunakannya, itu tidak akan pernah canggung, lanjut Xiaolong setelah melewati manik-manik binatang suci yang menyatu, katanya dengan percaya diri. Dan setelah mendengar kata-kata Xiaolong, kura-kura iblis Yan Huang menunjukkan senyum puas di wajah lamanya saat ini. Kura-kura iblis Yan Huang telah mengembara di daratan selama ribuan tahun, hanya untuk dapat menemukan Xiaolong dan menyelesaikan misi dalam pikirannya. Dan hari ini dia akhirnya akan mendapatkan keinginannya, sehingga dia dapat melakukan apa yang dia inginkan dengan ketenangan pikiran. Bab 377 Armor Pertempuran Emas Ungu. Wow! PFFT. Tapi pada saat ini, ekspresi Yan Huang Demon Turtle tiba-tiba berubah, dan kemudian seteguk besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Dan pada saat ini, bahkan wajahnya yang sudah sangat tua pun tampak agak redup. Yan Huang Senior, ada apa denganmu? Melihat ini, Xing Jue buru-buru mengelak di depan kura-kura iblis Yan Huang, dan bertanya dengan gugup sambil mendukung penyu iblis Yan Huang yang hancur. Hehe, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Melihat Xing Jue dan semua orang sangat gugup, penyu iblis Yan Huang tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia memuntahkan darah tanpa alasan. Bagaimana mungkin baik-baik saja? Kamu adalah seorang kaisar perang tingkat menengah. Xing Jue bertanya dengan wajah tegas. Hehe. Aku menggunakan senjata spiritual kelahiran Yan Huang Demon Armor untuk melindungi tempat ini, sehingga Tong Xuan Guifeng dan yang lainnya tidak dapat mengganggu Tuan Liantian menyempurnakan manik-manik binatang suci. Baru saja Tong Xuan Guifeng melawan Yan Huang Demon apa yang lakukan, karena hubungan antara hidup dan mati, jadi Yan Huang Demon Armor dipukul, dan saya akan bereaksi. Namun, Yan Huang Demon Armor saya terkenal dengan kekuatan pertahanannya. Saya kuat, tapi memang begitu tidak sulit untuk menerobos di sini. Namun, Tuan Liantian, bahkan jika saya memiliki senjata spiritual kelahiran saya yang menjaga tempat ini sekarang, saya masih harus menyempurnakan mutiara binatang suci ini secepat mungkin. Bersedia melepaskannya, Yan Huang Demon Turtle tersenyum sedikit dan kemudian perlahan-lahan berbicara tentang alasan cederanya yang tidak dapat dijelaskan tadi, dan di akhir pembicaraan, ia mengalihkan pandangannya yang menyipit ke Xiaolong. Tetapi ketika dia mendengar ini, Xing Jue tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar di dalam hatinya. Kepahitan muncul dari hatinya, tidak hanya Xing Jue, tetapi bahkan patriark dari klan Hulong,
yang memiliki perseteruan darah dengan penyu iblis Yan Huang. Menunjukkan kekaguman pada raut wajahnya. Karena mereka telah melihat penampilan muda kura-kura iblis Yan Huang sebelumnya, mereka dapat sangat merasakan bahwa kura-kura iblis Yan Huang tidak hanya menua dalam tubuh, tetapi juga jauh lebih lemah dalam bernapas, dan alasan untuk ini pasti terkait dengan apa yang dia katakan. Harta memiliki hubungan yang tidak terpisahkan. Dan untuk memungkinkan Xiaolong menyempurnakan manik-manik binatang suci dengan aman, penyu iblis Yan Huang benar-benar melakukan yang terbaik, bahkan dengan mengorbankan umurnya sendiri. Roh semacam ini benar-benar mengharukan dan mengagumkan. Yah, Senior Yan Huang, aku masih membutuhkan bantuanmu untuk menyempurnakan manik-manik binatang suci. Melihat ini, bahkan Xiaolong, yang selalu memberontak dan sombong, melunakkan tatapannya, dan benar-benar memanggil Yan Huang Demon Tortoise Senior. Setelah itu, dengan bantuan penyu iblis Yan Huang, Xiaolong mulai memurnikan manik-manik binatang suci agar tidak mengganggu mereka berdua. Xing Jue dan yang lainnya mendorong keluar dari istana dan masuk ke lorong. Pada saat ini, semua orang di lorong itu sedikit cemas. Meskipun mereka dilindungi oleh senjata roh kelahiran iblis Yan Huang saat ini, mereka dapat tinggal di daerah yang damai ini untuk sementara, tetapi mereka semua tahu bahwa mereka mungkin telah dibunuh oleh binatang buas di luar saat ini dikelilingi oleh tentara Chengda. Setelah Xiaolong berhasil memurnikan manik-manik binatang suci, pertempuran sengit tidak bisa dihindari. Saat ini, hal yang paling menyedihkan adalah Xing Jue, karena meskipun nantinya akan ada pertempuran besar, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan kota buas. Hal ini menyulitkan dia yang selalu menang untuk menerimanya. Kakak Xing Jue, apa yang harus kita lakukan dengannya? Pada saat ini, Li Xiaohan tiba-tiba menunjuk ke sudut dan bertanya pada Xing Jue. Pada saat ini di sudut itu, elang emas bulu ungu, yang ditangkap oleh Patriark Klan Penjaga Naga, sedang berbaring di sana dan pingsan, dan ketika dia melihat elang emas bulu ungu, Xing Jue mau tidak mau matanya berbinar, sebuah ide tiba-tiba muncul di benakku. Xiaohan, Senior Longyan, aku masih membutuhkan kalian berdua untuk membantuku. Xing Jue tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Li Xiaohan dan kepala klan Hulong, memohon. Kakak Xing Jue, ada apa? Li Xiaohan bertanya dengan penuh semangat. Teman kecil Xing Jue, tidak masalah apa yang kamu katakan, selama aku bisa melakukan apa yang aku bisa. Patriark dari klan penjaga naga juga terlihat serius. Armor perang ungu emasku dulunya adalah senjata spiritual, tapi itu berubah menjadi harta bermutu tinggi karena luka parah. Namun demikian, itu masih memiliki potensi untuk dikembalikan menjadi senjata spiritual. Dan tidak sulit mengubahnya kembali menjadi senjata roh. Kamu hanya perlu menyegel ulang salah satu senjata roh, dan aku baru belajar tentang metode penyegelan senjata roh Diaozu. Lakukan adalah ya, menyegel elang emas berbulu ungu ini dalam baju perang ungu emas saya akan mengembalikan baju perang ungu emas saya menjadi senjata spiritual. Namun, elang emas berbulu ungu ini adalah seorang kaisar perang, dan tidak mungkin untuk berhasil dengan kekuatanku. Segel, jadi aku butuh bantuanmu. Sementara Xing Jue berbicara, dia mengeluarkan baju perang emas ungu yang tersembunyi di gelang penyimpanan, dan kemudian berkata kepada Li Xiaohan dan Patriark dari klan Hulong. Saudara Xing Jue telah mempelajari keterampilan memurnikan senjata, yang benar-benar hebat. Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, Li Xiaohan menunjukkan ekspresi terkejut. Teknik memurnikan senjata tidak diwariskan oleh klan iblis. Dapat dikatakan bahwa rahasia Xing Jue teknik adalah dasar untuk menyempurnakan klan monster, dan sekarang Xing Jue telah mempelajari teknik rahasia yang berharga ini. Sebagai kekasih Xing Jue, Li Xiaohan secara alami sangat bahagia. Hehe, teman kecil Xing Jue benar-benar tidak sederhana, dan dia bahkan mahir dalam seni pemurnian ini. Bagaimana cara membantu, kamu bisa tahu. Patriark dari klan Hulong berkata sambil tersenyum, membelai janggutnya yang panjang. Ini sangat sederhana.
Saya telah menyiapkan formasi, dan melalui formasi ini, saya dapat menyegel elang emas berbulu ungu ke dalam baju tempur ungu emas saya, dan Anda hanya perlu membantu saya menanamkan kekuatan ke dalam formasi. Lihat dua orang ya, Xing Jue tidak bisa menahan senyum antisipasi meskipun Xing Jue sekarang akrab dengan metode pemurnian senjata, dia tidak pernah benar-benar menyempurnakannya daya tarik yang besar. Setelah itu, dengan bantuan Li Xiaohan dan kepala klan Hulong, Xing Jue membentuk formasi pemurnian yang ketat di posisi lorong. Li Xiaohan dan Patriark klan Hulong masing-masing duduk di mata timur dan barat formasi, sedangkan Zhu Golden Eagle dan Zijin Battle Armor, yang telah pingsan, masing-masing terletak di sisi utara dan selatan, dan Xing Jue duduk di tengah mata formasi. Alat roh bukanlah hal yang kecil, karena keberadaan alat roh itu sendiri adalah tubuh yang hidup, dapat dikatakan bahwa alat roh itu sendiri adalah orang yang kuat, dan jika orang yang kuat tersebut berfungsi untuk diri sendiri dan mematuhi perintah seseorang, hubungan kontrak harus dibangun. Jika perlu untuk menjalin hubungan kontraktual antara Xing Jue dan Zhu Golden Eagle secara alami tidak akan setuju, jadi perlu untuk menyelesaikan pembentukan hubungan kontrak ini selama proses pemurnian, tetapi ini membutuhkan kekuatan absolut sebagai prasyarat. Jadi Xing Jue hanya bantuan Li Xiaohan dan Patriark klan Hulong yang dibutuhkan. Susunan besar peralatan pemurnian ini tidak terlalu besar, mungkin hanya sebuah istana kecil, dan bentuknya berwarna biru tua, kecuali untuk mata formasi tempat elang emas bulu ungu berada, yang diatur oleh penghalang ketat, yang lain mata formasi semuanya ditutupi dengan mantra aneh. Sekilas, formasi besar ini seperti penutup pertahanan besar yang menutupi Xing Jue dan lainnya. Tetapi jika Anda melihat dengan hati-hati, Anda akan menemukan bahwa ada semua jenis berkas cahaya aneh yang terhubung di penutup pertahanan ini, dan jimat yang tak terhitung jumlahnya mengalir di dalamnya, yang cukup indah di mata susunannya. Xiaohan, Senior Longyan, apakah kamu siap? Xing Jue bertanya pada Li Xiaohan sambil tersenyum setelah meninjau prosedur penyegelan senjata spiritual yang tercatat dalam koleksi pemurnian artefak. Keduanya tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, mari kita mulai. Melihat ini, Xing Jue berkata sambil tersenyum. Tepat ketika kata-kata Xing Jue jatuh, Li Xiaohan dan Patriark klan Hulong mulai memasukkan kekuatan tirani mereka ke dalam formasi, dan pada saat ini mantra yang mengalir perlahan pada formasi bahkan lebih kuat. Itu berputar di atas kecepatan. Pada saat ini, bagian dalam formasi besar yang masih terlihat jelas sebelumnya benar-benar tertutup oleh mantra, dan cahaya biru tua yang terang terus memancar dari formasi besar tersebut. Sangat indah! Melihat formasi besar yang megah di depannya, Xiao Chong yang duduk di luar bahkan lebih terkejut lagi. Langit di atas punggungan itu sendiri adalah formasi tirani. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat formasi yang luar biasa seperti formasi pemurnian besar di depannya, dan sebagai seorang gadis muda yang tidak terlalu terlibat dengan dunia, melihat objek yang begitu indah mengungkapkan keunikan seorang gadis muda. Perasaan. Formasi pemurnian artefak besar berjalan sangat cepat, dan waktu juga berlalu dengan cepat. Di bawah bagian yang sangat cepat ini, 10 hari penuh berlalu dengan tenang, dan pada hari ini, formasi pemurnian artefak besar yang telah beroperasi selama periode waktu penuh akhirnya mulai berhenti perlahan. Ini, apa ini? Ketika formasi besar berhenti beredar, pemandangan internal dapat terlihat dengan jelas, tetapi ketika dia melemparkan dirinya ke dalam formasi pemurnian lagi, Xiao Chong terkejut menemukan bahwa dia berada di mata selatan formasi. Itu bukan lagi elang emas berbulu ungu sebelumnya, tetapi monster berkepala elang yang mengenakan baju perang ungu emas. Meskipun dipisahkan oleh formasi besar, Xiao Chong juga bisa merasakan paksaan kuat yang terpancar dari monster misterius itu. Dan selain monster misterius, Xing Jue juga mengenakan baju perang emas ungu saat ini, tetapi baju besi perang emas ungu di Xing Jue lebih nyata. Elang emas bulu ungu, beri hormat kepada tuannya. Pada saat ini,
Elang emas bulu ungu tiba-tiba berlutut di tanah dan menyapa Xing Jue dengan hormat. Melihat elang emas berbulu ungu yang diatur dengan baik saat ini, tidak hanya Xing Jue tetapi juga Li Xiaohan, Long Yan dan Xiao Chong semuanya memiliki ekspresi kegembiraan, karena mereka semua tahu bahwa roh penyegel telah berhasil, dan ungu, armor perang emas tidak hanya pulih itu menjadi senjata spiritual, dan Xing Jue juga berhasil menjalin hubungan kontrak dengan roh senjata Zijin Battle Armor saat ini, Purple Feather Golden Eagle. Elang emas bulu ungu, kembali. Tiba-tiba, Xing Jue berkata dengan nada teratur. Ya. Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, Purple Feather Golden Eagle membungkuk dengan hormat dan dalam, dan kemudian berubah menjadi cahaya ungu dan bergabung menjadi baju besi emas ungu Xing Jue. Dan dengan sinar cahaya yang naik, armor emas ungu di tubuh Xing Jue mengalami perubahan kualitatif. Itu adalah kekuatan yang sangat kuat. Apakah ini perasaan senjata roh? Itu benar-benar sangat kuat. Dan merasakan armor perang ungu emas di tubuhnya saat ini, sudut mulut Xing Jue mau tidak mau sedikit meringkuk, memperlihatkan senyum gembira yang tidak bisa disembunyikan. Karena Xing Jue, pemilik baju besi emas ungu, dapat dengan jelas merasakan betapa kuatnya baju besi emas ungu saat ini, dan itu pasti senjata spiritual yang nyata. Bab 378 Bisakah Alam Surgawi? Saudara Xing Jue, selamat. Ini dapat dianggap sebagai senjata spiritual yang Anda sempurnakan secara pribadi, pasti terasa sangat berbeda. Pada saat ini, formasi besar telah menghilang, dan Li Xiaohan tidak sabar untuk datang ke Xing Jue. Dia mengucapkan selamat dengan senyum di wajahnya. Perasaan senjata roh ini sangat bagus, tetapi senjata roh ini selalu membuat saya merasa sedikit malu. Lagi pula, saya pernah saling berhadapan sebelumnya dan ingin membunuh saya. Warna kegembiraan. Itulah mengapa saudara Xing Jue ingin menyegel memori elang emas berbulu ungu dan mengubah penampilannya. Li Xiaohan berkata sambil tersenyum. Yah, lagi pula, dia akan menjadi rekan bertarungku di masa depan, dan kita akan lebih harmonis saat kita rukun lagi seperti ini. Aku tidak ingin dia melayaniku dengan kebencian di dalam hatinya. Ong. Tapi ketika Xing Jue sedang mengobrol dengan Li Xiaohan, semburan cahaya terang tiba-tiba datang dari aula tempat Xiaolong mundur untuk memperbaiki manik-manik binatang suci. Menunggu orang untuk lewat, menenggelamkan semua orang di dalamnya. Apa ini? Merasakan cahaya merah gelap yang merasuki sisinya saat ini, Xing Jue terkejut, karena dia bisa merasakan semangat juang yang kuat dari cahaya itu, tapi yang aneh adalah semangat juang itu, yang seharusnya sangat keras, sebenarnya memberinya perasaan yang sangat lembut pada saat ini. Perasaan ini membuatnya sangat nyaman, seolah-olah sedang memandikan tubuhnya. Saudara Xing Jue, ini adalah fenomena yang disebabkan oleh penerobosan Kaisar Perang. Tampaknya Xiaolong berhasil memurnikan manik-manik binatang suci. Melihat Xing Jue bingung, Li Xiaohan memberitahunya dengan gembira di wajahnya. Ada hal seperti itu? Itu sangat bagus. Setelah mendengar kata-kata Li Xiaohan, Xing Jue juga memiliki ekspresi kegembiraan yang sama. Sinar cahaya ini seperti sungai merah tua yang mengalir terus-menerus di sekitar Xing Jue dan yang lainnya, menyapu tubuh Xing Jue dan yang lainnya, tetapi setelah beberapa saat, sinar cahaya ini juga mulai menghilang, dan ketika sinar cahaya menghilang, naga kecil dan iblis Yan Huang sosok kura-kura juga muncul di depan Xing Jue dan yang lainnya. Haha, Xiaolong, apakah kamu berhasil? Dan ketika Xing Jue melihat Xiaolong, Xing Jue datang ke Xiaolong dengan beberapa langkah, dan terus menatap Xiaolong saat ini seolah-olah dia sedang mencari beberapa perubahan. Hei, bocah, dewa ini sekarang menjadi Kaisar Perang Junior. Melihat ini, Xiaolong dengan bangga menegakkan punggungnya, menunjukkan senyum cerah itu, dan menyebut dirinya dewa lagi dengan bercanda, yang menunjukkan bahwa dia juga sangat bahagia. Apakah itu hanya Kaisar Perang tingkat pertama? Namun,
ketika Patriark Klan Penjaga Naga mendengar kata-kata Xiaolong, dia menunjukkan ekspresi terkejut, karena menurut catatan klannya, selama Shenlong memurnikan bola naga, kekuatan Shenlong adalah yang terendah, mereka akan mencapai tingkat kaisar perang tingkat menengah, dan garis keturunan mereka akan berubah, tetapi sepertinya tidak ada yang terjadi di depan mereka. Meskipun Tuan Liantian berhasil memurnikan manik-manik binatang suci, energi dari manik-manik binatang suci terlalu kuat, dan belum sepenuhnya diubah menjadi kekuatan Tuan Liantian. Jadi akan butuh waktu lama bagi Tuan Liantian untuk mundur, dan sempurnakan sepenuhnya sisa energi dalam tubuh dalam satu gerakan, sehingga senjata spiritual kelahiran yang bersemayam di dalam tubuh dapat dibangkitkan. Dan selama Guru Liantian memurnikan semua energi dari manik-manik binatang suci, darah klan penjaga naga Anda akan dipulihkan. Aktifkan, dan pada saat itu Anda akan memiliki kekuatan darah yang tidak lebih lemah dari atau bahkan melampaui ras kuno. Tampaknya menyadari pertanyaan di benak Patriark Klan Penjaga Naga, penyu iblis Yan Huang menjelaskan sambil tersenyum. Lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan energi yang tersisa? Melihat ini, Xing Jue bertanya dengan penuh perhatian. Aku tidak tahu berapa lama, tapi waktu sekarang pasti tidak cukup, karena zirah iblis Yan Huangku tidak bisa bertahan lama. Kura-kura iblis Yan Huang tersenyum tipis. Dan setelah mendengar kata-kata Yan Huang Demon Turtle, baik Xing Jue dan Li Xiaohan mau tidak mau menunjukkan ekspresi gelisah. Sekarang bukan 1 atau 2 hari untuk masuk ke sini, dan tidak sulit bagi Beast City untuk mengerahkan semua kekuatan tempurnya di sini untuk waktu yang lama. Meskipun naga kecil telah mencapai level kaisar perang, ia belum membangkitkan semangat kelahiran di tubuhnya meskipun Xing Jue sudah memiliki senjata spiritual, dia hanyalah seorang kaisar perang. Senjata roh sama dengan senjata harta karun, semakin besar kekuatan tuannya, semakin kuat kekuatan senjata roh itu, dan jika level Xing Jue dari kaisar perang saat ini digunakan untuk mengaktifkan baju besi Zijin sepenuhnya, itu hanya bisa mengerahkan tingkat kaisar perang. Dan menghitung dunia luar, bahkan jika pasukan kota buas diabaikan, penguasa kota dari kota buas yang tidak lebih lemah dari penyu iblis Yan Huang dan 4 jenderal penjaga saja bukanlah eksistensi yang dapat mereka lawan. Jangan khawatir, selama Lord Liantian berhasil memurnikan energi yang tersisa, bahkan iblis Tong Xuan tidak akan dapat menyerangmu lagi. Tampaknya merasakan kekhawatiran semua orang, kura-kura iblis Yan Huang berkata sambil tersenyum. Saya khawatir kita tidak akan disempurnakan oleh pasukan kota binatang sampai Lord Shenlong memurnikan energi yang tersisa, kan? Patriark Klan Penjaga Naga memiliki ekspresi sedih di wajahnya, sepertinya dia juga mengkhawatirkan saat ini tertekan oleh situasi. Teman lama, keluarlah. Tapi setelah mendengar kata-kata Patriark Klan Penjaga Naga, penyu iblis Yan Huang tersenyum sedikit, dan kemudian tersenyum tipis pada kehampaan. Saat Yan Huang Demon Turtle selesai berbicara, ruang di atas Xing Jue dan yang lainnya mulai menggeliat dengan keras, dan kemudian sesosok besar muncul di pandangan semua orang. Ini adalah setengah orc dengan tubuh humanoid dan tubuh binatang buas, mengenakan baju besi abu-abu, dan penampilan baju besi itu persis sama dengan yang dikenakan oleh kura-kura iblis Yan Huang sebelumnya, dan Xing Jue dan yang lainnya dapat merasakan perasaan tertentu. Kekuatan pada setengah orc ini nafasnya tidak lebih lemah dari aura Yan Huang Demon Turtle. Jelas, ini harus menjadi semangat dari roh kelahiran Yan Huang Demon Turtle. Orang tua, mereka akan menyerahkannya padamu nanti, apakah kamu keberatan? Ketika roh senjata yang kuat ini muncul, Yan Huang Demon Turtle berkata sambil tersenyum. Dan sikapnya terhadap roh alat ini seperti seorang teman lama yang bergaul siang dan malam. Kamu bajingan tua, setelah mengikutimu selama bertahun-tahun, maukah kamu mendengarkanku bahkan jika aku punya pendapat? Suara kasar dan dalam tiba-tiba terdengar, dan sebenarnya ada rasa tidak berdaya dalam suara itu. Xing Jue, Tuan Liantian, nanti saya akan membuka terowongan luar angkasa yang tidak berada di antara dimensi. Terowongan.
Ini akan lolos dari blokade Tongsuan Guifeng, dan teman lama saya akan membawa Anda keluar dari sini. Penyu iblis Yan Huang tiba-tiba berbalik arah. Memperhatikan Xing Jue dan Xia Olong. Yan Huang senior, bagaimana denganmu? Meskipun apa yang dikatakan kura-kura iblis Yan Huang mengejutkan Xing Jue, dia juga mendengar sesuatu yang salah dari kata-kata kura-kura iblis Yan Huang, yaitu, kura-kura iblis Yan Huang tampaknya tidak berniat untuk bertarung dengan mereka. Pergi bersama-sama. Dia? Tentu saja dia ingin tinggal di sini. Sama sekali di sini. Sebelum berbicara dengan penyu iblis Yan Huang, roh artefak berkata dengan dingin, dan tidak ada kekurangan keluhan dalam suara itu. Apa? Senior Yan Huang, sama sekali tidak. Setelah mendengar kata-kata Yan Huang de Monturtle, wajah Xing Jue berubah drastis, dan dia buru-buru memujuknya. Meskipun saya tidak tahu berapa banyak kerugian yang diperlukan untuk membuka apa yang disebut terowongan ruang angkasa yang bukan antar dimensi, tetapi Xing Jue juga dapat mendengar dari mulut roh bahwa konsumsi semacam ini tidak diragukan lagi sangat besar, tetapi yang membuat Xing khawatir Jue kebanyakan adalah setelah mereka semua pergi, kura-kura iblis Yan Huang pasti akan ditangkap oleh Phoenix Hantu Tongsuan, dan Phoenix Hantu Tongsuan yang kejam jelas tidak akan membiarkan kura-kura iblis Yan Huang pergi hanya karena itu adalah gurunya. Xing Jue, ragu-ragu bukanlah hal yang dilakukan pria. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi pada ayahmu, aku tahu kamu pasti terbebani dengan banyak hal. Kamu masih memiliki banyak hal untuk dilakukan, dan sebelum menyelesaikan hal-hal itu, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah menyelamatkan hidupmu. Kamu harus menyelamatkan hidupmu dengan cara apapun. Hanya dengan cara ini kamu dapat menyelesaikan apa yang seharusnya kamu lakukan. Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, wajah Yan Huang de Monturtle tiba-tiba menjadi parah. Tetapi pada saat ini, Xing Jue tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi mengepalkan tinjunya dan menundukkan kepalanya perlahan. Dia sudah lama mengetahui bahwa kura-kura iblis Yan Huang menyadari bahwa kematian ayahnya tidak mudah, tetapi pada saat itu dia tidak menceritakan semuanya karena dia tidak mempercayainya, pasti merasa bersalah. Dan dia juga merasa bahwa apa yang dikatakan Yan Huang de Monturtle benar, dia memang memiliki hal-hal yang sangat penting untuk diselesaikan, jadi Xing Jue tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Dia hanya membenci bahwa dia tidak cukup kuat untuk melindungi orang-orang di sekelilingnya. Xing Jue, saya telah menjelajahi daratan selama ribuan tahun untuk menyelesaikan misi yang harus saya selesaikan. Selama saya dapat menyelesaikan misi ini, saya tidak akan menyesal bahkan jika saya mati. Tuan Liantian dan membantunya. Saya telah memurnikan Holy Beast Orb, tetapi Earth Devouring Spirit Tiger adalah masalah jantung saya yang lain. Meskipun saya benar-benar ingin membantu memulihkan kekuatannya secara pribadi, tetapi sepertinya tidak mungkin saat ini, jadi saya perlu Anda untuk membantu saya dan membantu harimau roh pemakan bumi untuk memulihkan kekuatannya. Harimau roh mendapatkan kembali kekuatannya, dan ini adalah cara untuk membantunya mendapatkan kembali kekuatannya. Berjanjilah, Anda harus melakukannya. Tiba-tiba, mata penyu iblis Yan Huang melunak lagi, dan kemudian dia mengambil selembar kertas terlipat dengan cahaya redup diserahkan ke kalimat. Yan Huang senior, jangan khawatir, Xing tidak akan pernah mengecewakan harapanmu. Melihat ini, Xing Jue tidak ragu sama sekali, tetapi setelah mengambil kertas itu, dia meyakinkan dengan wajah tegas. Nah, dengan cara ini, batu besar yang telah menekan jantung dewa ini selama ribuan tahun akhirnya bisa jatuh ke tanah. Setelah kertas hasil eksekusi, Yan Huang de Monturtle berjalan perlahan ke depan, dan berdiri di atas wajah lamanya selalu ada senyum tipis itu, seolah benar-benar lega. Bab 379 Ruang Reinkarnasi. Ruang Reinkarnasi, buka. Tiba-tiba, penyu iblis Yan Huang melapiskan tangannya dan membuat segel aneh.
Pada saat yang sama, ia mengeluarkan minuman ringan, dan ruang di depannya mulai menggeliat dengan keras. Kemudian ruang mulai berputar pada bentuk pusaran dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan dengan rotasi ini, warna merah gelap mulai muncul di pusaran, dan warna merah gelap menjadi semakin intens. Tebal, sampai akhirnya ruang merah gelap besar muncul di depan Yan Huang de Monturtle. Saat ruang merah gelap muncul, ruang di sekitarnya juga menggeliat dengan keras dan menarik ke dalam, seolah-olah ada gaya tarik yang kuat di ruang merah gelap, membuat ruang di sekitarnya juga menyerbu ke dalamnya. Tapi yang paling mengganggu Xing Jue dan yang lainnya adalah bahwa di ruang merah gelap, ada hembusan angin terus-menerus, dan dalam suara angin, sepertinya terdengar suara ratapan bernada rendah, kengeriannya mengerikan. Teman lama, mereka akan menyerahkannya padamu. Setelah memanggil ruang aneh ini, penyu iblis Yan Huang menoleh ke samping dan berkata sambil tersenyum kepada roh Qi yang melayang di udara. HMPH, jaga dirimu. Roh Qi mendengus dingin, dan kemudian tubuhnya yang besar menyusut dengan sangat cepat. Moralitas akhirnya berubah menjadi ukuran naga kecil, dan kemudian memimpin dan terbang ke terowongan luar angkasa yang aneh di antara. Melihat hal ini, Xing Jue dan yang lainnya tidak berani ragu, tetapi melirik ke arah Yan Huang de Monturtle yang sudah tua dengan mata bersyukur, lalu mengikuti semangat senjata tersebut ke dalam terowongan luar angkasa. Terowongan ruang angkasa ini memiliki warna merah tua yang pekat, dan warna ini berbeda dengan aura perang, tetapi perasaan aneh yang tak terlukiskan, tetapi hal yang paling mengganggu adalah ledakan konstan di kedalaman ruang. Keluar. Ikuti aku dengan cermat, ada setan di sini. Pada saat ini, Qi di depan tiba-tiba berbalik dan berkata kepada Xing Jue dan yang lainnya dengan ekspresi serius. Setan? Setan apa? Setelah mendengar kata-kata Qi, Xing Jue dan yang lainnya terkejut sesaat, dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia telah melihat monster, binatang roh, dan binatang dewa sebelumnya, tetapi dia bahkan belum pernah mendengar tentang iblis ini. Kosakata hanya digunakan untuk menggambarkan orang tertentu, atau kata yang terlalu kejam dan ganas, tetapi mendengarkan arti dari kata-kata roh alat, tampaknya setan ini benar-benar ada. Aku tidak tahu. Ruang samsara ini tidak terikat oleh langit dan bumi. Ia dapat bepergian dengan bebas, meskipun itu adalah pesona. Apa yang tiba-tiba disadari lelaki tua itu lebih dari 100 tahun yang lalu dapat dikatakan berasal dari warisan ingatan, tetapi warisan hanya memberitahunya bahwa ruang ini disebut ruang reinkarnasi. Dan memang ada sekelompok makhluk misterius di ruang reinkarnasi ini. Mereka bukan manusia atau binatang ajaib, mereka jelek tetapi tidak terlihat, dan saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa mereka memiliki kekuatan kaisar perang. Roh itu berkata kepada Xing Jue dan yang lainnya dengan sungguh-sungguh. Kekuatan kaisar perang. Pada saat ini, hampir semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi kaget dan kaget. Sandi, itu adalah keberadaan teratas benua ini, dan karena roh alat dijelaskan oleh mereka, itu berarti ada banyak yang disebut setan, dengan kata lain, di terowongan luar angkasa ini, ada banyak pembangkit tenaga sandi yang siap memburu mereka. Turun. Om, tapi jangan terlalu khawatir, saya hanya mengingatkan Anda bahwa ini bukan ruang reinkarnasi yang sebenarnya saat ini. Tidak tinggi. Bahkan jika ada, tidak akan banyak. Melihat keheranan di wajah Xing Jue dan yang lainnya, Qi menambahkan lagi. Tetapi meskipun Qi ingin memberitahu mereka bahwa tempat ini tidak berbahaya seperti yang mereka bayangkan, Xing Jue dan yang lainnya masih terlihat terkejut. Lupakan saja, kekuatanmu benar-benar membuatku merasa tidak nyaman, biarkan aku membuang energi dan mengeluarkanmu dari sini secepat mungkin. Melihat ini, Qi menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan kemudian topeng energi aneh muncul dengan lambaian jubah lengannya, menutupi Xing Jue dan yang lainnya di dalamnya, untuk merasakan kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Setelah memanggil topeng,
roh senjata mulai menggesek ke kedalaman terowongan ruang angkasa dengan kecepatan tinggi, dan penutup pertahanan yang mengelilingi semua orang mengikuti dari belakang. Dengan sikap hati-hati, Xing Jue dan yang lainnya terus melihat ke lingkungan sekitar, tetapi di sepanjang jalan mereka menemukan bahwa meskipun suara ratapan bernada rendah di ruang reinkarnasi terus berlanjut, sepertinya arah suara itu jauh dari mereka. Yang disebut setan belum pernah terlihat, mungkin seperti yang dikatakan roh, karena itu adalah terowongan luar angkasa, bukan ruang nyata, sehingga kemungkinan munculnya setan tidak tinggi. Dan setelah sekitar 1 jam terbang, cahaya terang akhirnya muncul di depan mereka, dan cahaya menjadi semakin besar, dan ketika mereka mendekat, semua orang terkejut menemukan bahwa itu sebenarnya adalah jalan keluar ke dunia luar. Oke, aku hanya bisa mengirimmu ke sini. Apakah kamu dapat terus hidup tergantung pada kemampuanmu sendiri? Ketika dia sampai di pintu keluar menuju dunia luar, Qiling dengan sungguh-sungguh menghadapi Xing Jue dan yang lainnya. Berkata. Tetapi pada saat ini, ruang tiba-tiba menggeliat dengan keras, dan pada saat yang sama, pintu keluar yang bersinar menyusut dengan cepat, dan perubahan ini semakin mengejutkan semua orang. Berhenti! Melihat ini, roh itu bahkan berteriak keras, dan pada saat yang sama merentangkan telapak tangannya, kekuatan yang sangat kuat keluar dari tubuhnya, dan ruang yang akan ditutup saat ini pintu keluar juga melambat. Menurunkan kecepatan penutupan, meskipun telah melambat, masih ditutup. Cepatlah, aku tidak bisa bertahan lama. Pada saat yang sama, Qiling juga membuka ikatan topeng aneh yang membungkus Xing Jue dan yang lainnya, lalu berteriak kepada semua orang. Ayo pergi. Melihat hal tersebut, Xing Jue pun menggertakkan giginya, lalu terbang menuju pintu masuk dengan kecepatan tinggi. Setelahnya, Li Xiaohan, kepala klan Xiaolong Hulong juga mengikuti dengan cepat. Karena saat ini, tidak ada ruang untuk keraguan mereka. Di bawah selubung cahaya yang menyilaukan, Xing Jue dan yang lainnya juga berhasil terbang keluar dari ruang reinkarnasi yang aneh, dan setelah semua orang keluar, ruang itu tertutup dan menghilang dengan kecepatan tinggi. Tapi melihat tempat di mana ruang menghilang, wajah Xing Jue menjadi sedikit sedih. Tiba-tiba ada masalah di terowongan luar angkasa ini, yang jelas menunjukkan bahwa sesuatu telah terjadi pada Yan Huang Demon Turtle. Dan ruang ini ditutup dengan kecepatan yang sangat cepat. Saya khawatir bahkan roh artefak Yan Huang Demon Armor tidak dapat melarikan diri dari ruang aneh itu. Awalnya, terowongan ruang dibuka oleh Yan Huang Demon Turtle, jadi itu adalah terowongan ruang khusus, tetapi ruang itu setelah terowongan menghilang, yang akan jatuh mungkin adalah ruang reinkarnasi yang sebenarnya. Dan ada yang disebut setan di sana, bahkan jika roh senjata memiliki kekuatan yang kuat, jatuh ke tempat seperti itu pasti sangat berbahaya. Kakak Xing Jue, lihat. Tetapi pada saat ini, Li Xiaohan tiba-tiba mendatangi Xing Jue dan menunjuk ke belakang Xing Jue dan yang lainnya. Dan ketika Xing Jue berbalik, wajahnya menjadi kaget seketika, karena dia menemukan bahwa mereka sebenarnya tidak jauh dari kota hilang Fenghua saat ini, dan mereka tiba di kota hilang Fenghua hanya dalam 1 jam. Yan Huang senior benar-benar bekerja keras, dan kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Melihat kota hilang Fenghua yang dikenalnya di bawah, wajah Xing Jue dipenuhi dengan rasa terima kasih, dan dia berkata dengan suara rendah. Mengenai Aula Shura, kura-kura iblis Yan Huang pernah bertanya kepada Xing Jue, dan bertanya dengan jelas di mana kota dengan pertahanan terbaik di Aula Shura. Dapat dilihat bahwa kura-kura iblis Yan Huang sudah mengharapkan hari seperti itu, dan dia bermaksud mengirim mereka ke sini dengan kekuatannya sendiri. Setelah itu, Xing Jue dan yang lainnya datang ke kota hilang Fenghua dengan sangat cepat, dan setelah tiba di kota hilang Fenghua, Xing Jue tidak beristirahat dengan semua orang, tetapi segera memanggil orang-orang tingkat tinggi Istana Shura dan mengeluarkan perintah rahasia yang mendesak. Dan isi dari perintah rahasia ini adalah bahwa semua anggota tingkat tinggi dari Istana Antisura, termasuk lingkaran dalam dari domain yang menjulang tinggi,
dan orang-orang dari lingkaran luar semuanya akan datang ke kota hilang Fenghua melalui susunan teleportasi. Dan ketika semua orang bergegas kembali, Xing Jue membuka formasi menarik. Adapun orang-orang di luar Chantianyu, Xing Jue juga meminta mereka mundur ke Shura Hall luar dan membuka formasi Shura untuk pertahanan. Adapun waktu pembukaan formasi pertahanan, tidak ada batasan waktu sampai Xing Jue memberikan perintah lagi bisa diangkat. Meskipun Xing Jue dengan sengaja menyamarkan identitasnya dalam menyelamatkan Xiaolong kali ini, Xiaolong dibawa pergi di Shura Hall pada awalnya, jadi pemilik kota binatang tidak hanya kehilangan Xiaolong kali ini, tetapi juga kehilangan manik-manik binatang suci yang dia anggap sebagai harta paling berharga. Dia pasti benar-benar gila. Dan dalam hal ini, dia pasti akan menyerang Yang Mulia Shura. Jika demikian, Istana Shura saat ini akan menghadapi bencana kepunahan. Oleh karena itu, Xing Jue saat ini harus dipersiapkan dengan baik, meskipun tidak diketahui apakah formasi mempesona kota hilang Fenghua dan formasi pertahanan Istana Shura dapat menahan serangan pusat kekuatan Kaisar San. Ini adalah hak Xing Jue sekarang satu-satunya hal yang bisa dilakukan. Adapun Feng Lao, Su Lin Er dan orang-orang lain yang terkait erat dengan Xing Jue tidak ditempatkan dalam formasi mempesona kota hilang Fenghua, tetapi meminta mereka untuk bersembunyi di gedung yang dapat memperlambat waktu. Reruntuhan. Hampir tidak mungkin menemukan reruntuhan tanpa kunci, jadi ini adalah tempat raman, tetapi ruang reruntuhan terbatas, dan Xing Jue tidak dapat menyembunyikan semua pasukan Istana Shura di dalamnya. Setelah semuanya diatur dengan baik, Xing Jue dan Li Xiaohan tidak bersembunyi di reruntuhan bersama semua orang, tetapi pergi ke lembah bulan ajaib bersama Li Xiaohan, karena kali ini Li Xiaohan datang untuk mencari Xing Jue, salah satunya untuk memberitahu Xing Jue dia baik-baik saja, dan yang kedua adalah ada hal yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh Xing Jue sendiri. Bab 380 Lembah Bulan Ajaib, Pring. Xiaohan, ada apa? Kamu harus memberitahuku. Setelah beberapa hari bergegas, Xing Jue dan Li Xiaohan tiba di depan susunan teleportasi kuno di bawah lembah bulan ilusi. Formasi teleportasi kuno ini sebelumnya dikendalikan oleh Li Menshan, tetapi sekarang menjadi situs Istana Shura, dan karena urusan Istana Shura telah diatur dengan baik, dan orang-orang di kota binatang tidak akan tahu bahwa Xing Jue memilikinya. Datang ke lembah bulan ajaib, jadi suasana hati Xing Jue cukup santai. Namun yang membuat Xing Jue tidak berdaya adalah meskipun Xing Jue berkali-kali bertanya tentang tujuan Li Xiaohan membawanya ke lembah bulan ajaib kali ini, dan tentang apa yang terjadi setelah Li Xiaohan jatuh ke lembah, Li Xiaohan selalu sengaja menghindar dan menolak menjawab. Dan semakin Li Xiaohan seperti ini, semakin Xing Jue tidak sabar untuk mengetahui apa yang terjadi pada Li Xiaohan, karena rahasia yang tersembunyi di dalam Li Xiaohan memengaruhi hati Xing Jue sepanjang waktu, membuatnya gelisah. Kakak Xing Jue, kamu benar-benar ingin menerobos ke Kaisar San, kan? Melihat Xing Jue bertanya lagi, Li Xiaohan perlahan menoleh dan malah bertanya. Hehe, ini tentu saja aku mau, kata Xing Jue dengan sedikit senyum dan berkata tak terbantahkan. Karena untuk level itu, Xing Jue memang sangat mendambakan. Saat ini tentang hidup dan mati Istana Asura, aku membawamu ke sini untuk membantumu menerobos ke Kaisar Perang. Li Xiaohan menyipitkan matanya sedikit, memperlihatkan senyum manis itu. Apa? Xiaohan, katamu. Bantu aku menerobos Kaisar Perang? Apakah aku mendengarmu, kan? Setelah mendengar kata-kata Li Xiaohan, Xing Jue tertegun, dan pada saat ini, wajahnya yang tampan penuh emosi. Sebuah kata besar, itu tidak bisa dipercaya. Meskipun Xing Jue hari ini telah memasuki tingkat Kaisar Perang tingkat tinggi, dan telah mengumpulkan banyak kekuatan berdasarkan latihan tingkat surga dari seni pemakan jiwa, tetapi jauh dari ambang Kaisar Perang, Xing Jue memiliki selalu rasanya sangat jauh, dan tidak ada perasaan ingin menyentuhnya. Pada saat ini, Li Xiaohan benar-benar mengatakan bahwa dia akan membantunya menerobos Kaisar San, bagaimana mungkin Xing Jue tidak bersemangat. Kakak Xing Jue,
Alasan mengapa aku bisa menembus penghalang kaisar pertempuran dan langsung memasuki kaisar pertempuran dalam waktu sesingkat itu adalah untuk menguasai kekuatan bulan hantu. Itu semua karena ada satu orang yang bersedia membantuku, dan orang itu adalah pemilik Illusory Moon Valley, tuanku. Melihat wajah heran Xing Jue, Li Xiaohan terus menambahkan dengan mata menyipit. Tuan? Pemilik lembah bulan ilusi? Xiaohan, apa yang terjadi di sini? Tolong beritahu saya secara detail. Meskipun saya telah lama menyadari apa yang telah dialami Li Xiaohan di lembah bulan ilusi ini, tetapi sekarang saya mendengar Li Xiaohan berkata lagi pula ini, Xing Jue masih akan terkejut. Saudara Xing Jue seperti ini. Lembah bulan ilusi ini bukanlah tanah tanpa pemilik. Ada seorang pria super kuat yang hidup dalam pengasingan di lembah bulan ilusi ini, dan orang itu adalah pemilik lembah bulan ilusi. Adapun ini lembah bulan ilusi semua penglihatan dilakukan olehnya. Dan setelah saya jatuh ke lembah, saya diselamatkan oleh pemilik lembah bulan ilusi, dan dia bersedia menerima saya sebagai murid untuk mengajari saya kekuatannya. Illusory Moon. Itu bahkan membantuku menerobos ke tingkat Kaisar Shan. Jue, itu sebabnya saya ingin membawa saudara Xing Jue ke lembah bulan ilusi, karena guru ingin membantu saudara Xing Jue menerobos ke tingkat Kaisar Shan. Melihat ekspresi kosong di wajah Xing Jue, Li Xiaohan tidak tahan untuk bermain teka-teki. Lagi, dan ini untuk berbicara tentang proses masalah secara perlahan dan singkat. Aku tidak berharap orang yang begitu kuat untuk hidup dalam pengasingan di lembah bulan ilusi ini. Tampaknya bidang yang menjulang tinggi ini tidak sesederhana kelihatannya. Seberapa pintar Xing Jue, setelah mendengarkan kata-kata Li Xiaohan, dia memiliki secara kasar mengerti apa yang terjadi, dan saya bahkan lebih kagum dengan guru supernatural Li Xiaohan. Mampu membantu Li Xiaohan menerobos dari Raja Perang menjadi Kaisar Perang dalam waktu sesingkat itu, kekuatan semacam ini mungkin tidak dimiliki oleh siapapun di antara 4 kekuatan besar saat ini. Li Xiaohan, Gu dari Illusory Moon Valley betapa perkasanya Tuhan itu. Setelah memahami apa yang terjadi, Xing Jue mengikuti Li Xiaohan ke lembah bulan ilusi. Di bawah kepemimpinan Li Xiaohan, Xing Jue dan Xing Jue tidak hanya bisa menghilangkan daya tarik yang kuat, tetapi juga memecahkan misteri aneh. Kabut, jadi untuk mendapatkan jarak pandang tertentu, dan mereka berdua dengan cepat sampai ke dasar lembah bulan ilusi saat mereka bergerak maju dengan kecepatan ekstrim. Sangat indah, ini hanyalah negeri dongeng di bumi, surga. Ketika dia sampai di dasar lembah bulan ilusi, Xing Jue tidak bisa tidak melihat cahaya terang. Pada saat ini, dia benar-benar terkejut oleh semua yang ada di depannya, karena dalam fantasi ini segala sesuatu di lembah bulan sangat luar biasa. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat dari dunia luar. Bagian bawah lembah bulan ajaib sebesar dunia lain, pohon-pohon kuno yang tinggi-tingginya ribuan kaki tetapi berwarna merah muda, dan bunga-bunga eksotis serta tanaman yang penuh keharuman dalam berbagai bentuk. Dan di lembah bulan ilusi ini, tidak peduli tanaman atau pohon dikelilingi oleh kecemerlangan samar, seperti harta karun, mereka memiliki kehidupan dan penampilan cantik mereka sendiri. Selain itu, ada bulan terang biru besar yang tergantung di atas lembah bulan berkabut. Dasar lembah bulan ajaib ini penuh dengan cahaya, dan cahaya yang indah dan berbeda bersinar di mana-mana, yang bahkan lebih indah dari mimpi. Cantik. Awe, Owu, saat Xing Jue tenggelam dalam pemandangan indah di depannya, raungan aneh tiba-tiba datang, membangunkan Xing Jue. Melihat Xing Jue bersama dengan reputasinya, dia bahkan lebih heran menemukan bahwa beberapa bangau putih muncul di langit saat ini. Bentuk bangau putih yang indah yang belum pernah dilihat Xing Jue sebelumnya, dan ukurannya sebenarnya lebih dari 10 kaki. Ukuran dapat dilihat bahwa ini benar-benar luar biasa. Ini bukan burung biasa, tapi jelas bukan monster. Xiaohan, apa ini? Xing Jue bertanya dengan ragu di dalam hatinya, menunjuk ke burung bangau putih raksasa yang melayang di langit.
Kakak Xingjue, mereka adalah makhluk roh seperti Xiao Bai, Li Xiaohan menjelaskan sambil tersenyum. Ini sebenarnya binatang roh? Bukankah binatang roh unik untuk klan roh surgawi? Mengapa mereka ada di sini? Mungkinkah tuanmu adalah anggota perlombaan roh surgawi? Xingjue bertanya dengan mulut terbuka lebar, terkejut dan bingung. Hei, tidak, Tuan bukan dari ras roh langit. Itu hanya karena Tuan benar-benar tertekan tinggal sendirian di lembah bulan ajaib ini, jadi saya ingin menangkap beberapa binatang langka dan eksotis untuk menemani saya. Itu terlalu jelek, jadi guru pergi ke klan roh surgawi untuk menangkap beberapa binatang roh dan membesarkan mereka di penangkaran. Melihat penampilan terkejut Xingjue, Li Xiaohan tidak bisa menahan keterkejutannya ketika dia melihat segala sesuatu di hadapannya untuk pertama kalinya. Apakah kamu benar-benar menangkap mereka di klan roh langit? Gulu. Setelah mendengar kata-kata Li Xiaohan, Xingjue mau tidak mau menelan seteguk air liur, karena dia tahu bahwa binatang roh dari klan roh langit adalah harta paling berharga dari klan roh langit. Dikatakan bahwa meskipun direbut oleh orang lain, itu tidak akan pernah diberikan kepada teman dekat. Dan yang disebut Master Xiaohan mampu menangkap begitu banyak binatang roh di klan Tianling untuk membesarkan mereka di penangkaran. Dapat dilihat seberapa kuat kekuatannya, dan setelah pendeteksian jiwa Xingjue barusan, dia merasa bahwa tidak ada satu atau dua binatang roh yang mirip dengan burung bangau putih di lembah bulan ajaib ini, tetapi setidaknya ada hampir 1.000-an dari mereka. Tapi Xiaohan, mengapa kekuatan binatang roh ini hanya setingkat Valkyrie? Tapi setelah merasakan binatang roh di lembah bulan ajaib, Xingjue juga terkejut menemukan bahwa kekuatan binatang roh ini sebenarnya sangat rendah. Bahkan mereka yang tidak di atas Raja Perang semuanya adalah kekuatan Valkyrie. Faktanya, binatang roh ini semua adalah binatang roh tingkat tinggi dari klan roh langit. Ketika ditangkap, mereka semua berada di tingkat Kaisar Perang. Oleh karena itu, guru menyegel kecerdasan dan kekuatan spiritual mereka. Binatang roh ini berbeda dari penampilan hewan biasa, tetapi kecerdasan spiritual mereka bahkan tidak sebaik monster. Li Xiaohan menjelaskan lagi. Xiaohan, kenapa kamu tidak membawaku menemui tuanmu dengan kekuatan besar? Setelah menghela nafas lega, Xingjue berkata kepada Li Xiaohan sambil tersenyum, karena kegembiraan di hati Xingjue saat ini seperti gelombang turbulen yang tidak bisa ditenangkan. Bagi Li Xiaohan, seorang master misterius, kejutan Xingjue hati hampir habis pada saat ini. Yang paling ingin dilakukan Xingjue adalah melihat seperti apa pemilik misterius lembah bulan ilusi. Jika kamu sangat ingin melihatku, apakah itu karena kamu ingin melamarku? Tetapi ketika Xingjue selesai berbicara, suara wanita yang lembut tiba-tiba terdengar, dan pada saat yang sama, sosok halus muncul tanpa suara di depan dari Xingjue dan Li Xiaohan. Dan ini sebenarnya adalah seorang wanita muda. Usianya tidak hanya tampak berlawanan dengan Li Xiaohan, tetapi penampilannya juga sangat cantik, yang bisa disebut wajah kota. Sosok tinggi dan mempesona ditambah dengan wajah cantik ini seperti peri yang turun, secara umum sangat menarik perhatian. Namun, tidak seperti Li Xiaohan, pada wanita yang tampak muda dan cantik ini, Xingjue sama sekali tidak merasakan kepolosan dan keindahan yang seharusnya dimiliki seorang gadis. Keindahan temperamennya menunjukkan bahwa usia wanita ini tidak sesederhana yang terlihat di layar. Permukaan dan kekuatannya bahkan lebih tak terduga dan sulit dilihat. Kakak Xingjue, ini tuanku, tapi dia suka orang lain memanggilnya Priing. Ketika kecantikan tiada tara ini muncul, Li Xiaohan mencondongkan tubuh ke arah telinga Xingjue dengan senyum nakal itu. Kata Xingjue. Junior Xingjue, beri hormat pada Priing. Melihat ini, Xingjue bergegas maju tanpa ragu dan membungkuk dengan hormat. Ya, baik bakat dan penampilan ini layak untuk Xiaohan saya. Bagaimana dengan ini? Kalian berdua akan menikah di lembah bulan ilusi saya besok dan menjadi suami dan istri.
Peri terlebih dahulu dengan hati-hati setelah melihat Xing Jue untuk sementara, katanya dengan sedikit senyum. Dan ketika mereka mendengar kata-katanya, baik Xing Jue dan Li Xiaohan mau tidak mau membuka mulut mereka dengan terkejut. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.